Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa kami di sorga. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun kami tahu pengalaman bagi dunia kami tidak memilikinya, tetapi pengalaman di dalam Tuhan itulah bagian hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, segala yang kami mau jalani, yang kami mau tempuh, terkhusus pada hari ini buat anak kekasih kami agung yang dimana kami akan bersama-sama menuju ke Makale, bertemu dengan calon yang akan menjadi istri kekasihnya nanti ya Tuhan. Kami berdoa dalam pertemuan keluarga ini, sebelum kami melangkah keluar dari rumah ini, kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon kekuatan Tuhan, ide yang dari Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami, sehingga kami percaya apa yang menjadi tujuan kami akan capai, dan kami melihat kemuliaan Allah mengiringi kami, dan terkhusus keluarga yang ada di Makale di sana. Tuhan jamah hari ini sebelum kami datang, Tuhan jamah sehingga mereka memiliki hati yang sama dengan kami, pikiran yang sama dengan kami, tujuan yang sama dengan kami. Tidak ada yang menjadi hal yang sulit kami tempuh, tapi kami percaya ketika kami ketemu, ada sesuatu yang boleh membuat kami connect di dalam satu persatuan, pertemuan yang akan disatukan, yang akan dipadukan dari dua pihak ini Bapa di sorga. Tolong menyatakan kuasa-Mu Bapa di sorga. Kami tahu hal ini bukan sesuatu yang gampang kami mau lakukan, tetapi ketika kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya menjadi baik dan semua menjadi indah. Semua akan tercapai menjadi satu tujuan yang baik. Bapa di sorga, pengampunan-Mu buat anak kekasih kami agung, dan juga calon istri yang ada di sana. Biarlah Tuhan Engkau ampuni, dan kami sebagai keluarga, pengampunan-Mu bagi kami. Kami memohon dengan belas kasihan-Mu, kekudusan Tuhan bagi kami. Janganlah kami ditinggalkan oleh kekudusan-Mu. Dan kami percaya sampai hari ini pintu ampun masih terbuka bagi kami. Tangan-Mu masih terulur untuk menjangkau kami, untuk memampukan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Istimewa dalam pembicaraan ini nanti, kami percaya ada satu waktu yang tepat yang kami sepakati bersama-sama, dan ada satu rencana yang terbaik sepakati bersama-sama. Tidak ada yang sulit, sekali lagi tidak ada halangan untuk membuat kami tidak bisa mencapai rencana-Mu. Tapi kami percaya Tuhan yang mendahului kami, mengawali kami, dan Tuhan sudah ada di sana untuk mempersiapkan semua yang terbaik. Terima kasih. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami, adik-adik hamba-Mu, keluarga yang datang dari kampung. Tuhan menyertai. Kalau boleh tiba di sini dengan selamat, kami percaya dalam segala tujuan pun semuanya dalam campur tangan Allah di sorga. Terima kasih buat kekasih hamba-Mu Bapak Akwil, Mama Akwil di sini. Kami bersyukur buat semua kami yang ada. Tuhan satukan hati kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Bersama-sama kami bergandengan tangan melakukan hal yang terbaik, khususnya bagi keluarga, buat anak kekasih kami agung. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan melangkah dengan iman. Demi nama Yesus. Iya.
kami mohon kesediaan Bapak pengantar untuk mengantar kita dalam doa sekaligus doa pembukaan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dari kedua pada sore hari ini, saya sebelum kita melangsungkan pembicaraan pemberitaan acara kita sore hari ini, maka kita mohon menyertai Tuhan kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur yang sepatutnya kami angkat ke hadapan hadirat oleh Tuhan. Mensyukuri segala nikmat kehidupan serta tuntunan dan belas kasih-Nya yang boleh kami alami di sepanjang perjalanan hidup kami. Teristimewa pada hari ini dan terlebih pula pada kesempatan sore hari ini, Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lain dari kedua rumpun keluarga di tempat ini. Dalam melangsungkan akan pembicaraan-pembicaraan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Engkau mendampingi kami semua, menyertai kami, membuka hati kami, sehingga apa yang kami bicarakan pada kesempatan sore hari ini boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kebahagiaan bagi kami, terlebih kedua rumpun keluarga, dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik dalam surga, sertai kami dari awal hingga berakhirnya pembicaraan kami ini. Moga-moga dapat menjadi kebahagiaan dan kemuliaan nama-Mu. Dan di depan kami tersedia rezeki pemberian Tuhan sebelum kami dimati bersama. Kami mohon berkat-Mu untuk makanan minuman ini, sehingga boleh menjadi kekuatan baru di dalam diri kami, guna kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Kristus Tuhan dan Dijalankan. Amin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sore, salam. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua kekasih kami baik di rumah di sini yang datang dari Karumpang dan dari berbagai tempat. Sesungguhnya yang hadir pada sore hari ini khusus di kalangan neti ini kami bersaudara, tidak ada orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah disinggung oleh kakak saya tadi, kalau dalam adat Toraja, mungkin saya jelaskan sedikit. Hari ini, sore ini kita dalam acara pelamaran. Ya, jadi sudah disinggung tadi sedikit. Ada yang pertama itu ada kunjungan, ya mungkin siapa namanya, si ada ini Agung. Mungkin Agung dengan Neti datang. Lalu kedua mereka bersepakat dan hari ini kita dalam acara pelamaran. Kalau bahasa Toraja perampok, iya. Jadi sesungguhnya kalau ada Toraja, bapak-bapak dari bapak ibu dari Kalumpang ini datang melamar, perampok biasanya ada sesajen, ada panggang istilahnya kalau orang Toraja. Tetapi saya kira ini kita sederhanakan, kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi saya sudah bisik sama kakak saya ini dengan saudara-saudara dan nenek bahwa kita sekarang dalam acara pelamaran dengan sangat sederhana. Iya. Yang berikut biasanya kalau ada orang Toraja itu ketika bapak ibu datang bertamu dalam rangka pelamaran, ada sejumlah pertanyaan yang kami akan lontarkan.
Ya, ada sejumlah pertanyaan dalam bahasa Toraja, tetapi saya kira saya tidak akan sampaikan juga itu. Saya tidak akan bertanya apa tujuannya Bapak Ibu datang dari Kalumpang. Ya, kalau dibahasakan secara sederhana, jadi saya kira saya tidak akan sampaikan itu. Yang terpenting bahwa Agung dan Neti ini sudah seia sekata, ya, dan mereka berdua akan mengikrarkan janjinya di hadapan Tuhan. Karena itu pada sore hari ini kami dari pihak perempuan, dari pihak etik menerima Bapak Ibu keluarga besar dari Kalumpang, ya, untuk sebagai tamu sekaligus dalam hal pelamaran. Karena itu saya tidak banyak panjang lebar. Kami katakan terima kasih atas pertemuan ini. Kemudian saya kira kita bersyukur kehadirat Tuhan bahwa sore hari ini kita boleh dipertemukan, diperjumpakan satu dengan yang lain, baik keluarga dari Kalumpang maupun kami yang ada di sini di Makale sekitarnya. Itu atas tuntunan dan kasih penyertaan Tuhan. Bayangkan dari 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam perjalanan dan boleh tiba di sini dengan selamat. Ya, itu satu syukur bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, karena niat kedua anak kekasih kita, cucu kita Eti dan Agung, untuk mengikat janji di hadapan Tuhan. Karena itu sore hari ini kami katakan terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran keluarga dari Kalumpang untuk hadir di sini di rumahnya Eti. Ya, dalam bahasa Toraja kita terima, ya, kami menerima dengan sangat, dengan selamat atas kehadiran kita teristimewa di anak kekasih Agung yang melamar Eti pada sore hari ini. Kami terima dengan sangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati rencana ini. Tuhan meluangkan waktu kita, melapangkan waktu bagi kita untuk acara-acara selanjutnya. Saya kira itu yang terpenting, ya. Dan mungkin nanti dari kakak-kakak saya atau dari nenek ada yang ditambahkan. Jadi dari saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita, ya, terima kasih. Iya, silakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita alami sampai saat ini, sehingga kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita hormat kedua rumpun keluarga yang hadir pada sore hari ini dalam pertemuan di dalam rumah keluarga ini. Secara khusus kedua orang tua, opung, oma yang sudah lanjut usia, kami sangat bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Rumpun keluarga dari pihak perempuan boleh hadir di tempat ini. Yang pertama saya katakan bahwa permohonan maaf dari kami sekeluarga yang hadir dari Kalumpang jika kehadiran kami sore hari ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak-bapak harapkan, karena soal komunikasi adat yang belum ketemu. Bisa katakan bahwa kami pun hadir di rumah keluarga kami tempat ini bukan orang lain,
karena kami tahu bahwa pertemuan sore hari ini adalah pertemuan keluarga. Sedikit saya sampaikan soal keadaan kami di kampung, untuk di Kalumpang adat. Sekalipun saya bagian dari keluarga daripada Agung, tapi kalau jabatan di kampung saya juga salah seorang tokoh adat untuk bisa hadir di tempat ini. Tetapi itu saya tidak bawa jabatan itu karena informasi bahwa bertemu kami adalah pertemuan keluarga. Keadaan kami di kampung, adat kami di kampung, biasanya itu ada namanya mak bisi. Mak bisi itu antara mereka berdua. Biasa dari rumah ke rumah, biasa cewek bawa cowoknya ke rumah, cowok bawa ceweknya ke orang tua, itu namanya mak bisi. Yang kedua, bahwa ada istilahnya mak pakese. Mak pakese itu artinya antara orang tua dengan orang tua. Dalam pikiran kami, kita santai saja Pak, Iya. bahwa kehadiran kami tempat ini ingin mengetahui bagaimana hubungan mereka. Kita mak pakese antara orang tuanya siapa nama? Eti dengan orang tuanya Agung ketemu. Bagaimana, apakah orang tuanya Eti menerima Agung atau bagaimana? Itulah keadaan. Selanjutnya setelah itu baru ada namanya pelamaran. Pelamaran itu ya dihadiri tokoh-tokoh adat yang itulah yang Bapak katakan tadi, ada istilahnya tanya bertanya, tanya jawab di situ. Jadi berujung pada suatu yang namanya kesepakatan. Satu hal yang sangat saya syukuri bahwa ternyata apa yang kami harapkan itulah yang terwujud pada siang hari ini, bahwa kami sangat berterima kasih Bapak bisa maklumi keadaan kami, karena jujur kami berangkat dari kampung, ya betul-betul tidak ada rencana. Karena apa? Begitu dengar berita bahwa anak kami sudah di sini, kita harus ke sana cari tahu bagaimana keadaannya di sana. Masa kita harapkan anak Agung di Makassar, kok tiba-tiba ada di Toraja. Ada lagi pacarnya katanya di sana. Nah, makanya kami bisa keluarga merembuk dengan apa adanya. Ya, sekalipun kami rasa bahwa kami tidak mampu, tapi itulah namanya tanggung jawab. Kami hadir dan berupaya hadir untuk mengetahui keberadaan anak kekasih kami. Dan satu hal yang kami harapkan adalah, dan terwujud pada sore hari ini, bahwa bagaimana kami hadir di sini mengetahui secara jelas dan sekaligus membicarakan kelanjutan daripada kedua anak kasih kami. Jadi ini hal yang saya sangat syukuri. Intinya adalah saya mohon minta maaf. Yang kedua, saya berterima kasih atas pengertian daripada keluarga. Jadi mungkin ada yang disampaikan oleh kakak saya, saudara-saudara saya yang lain, saya persilakan. Iya, tadi sidik tu rangan itu sidik tu dia nana kepada yang silu kulina. Kembali lah ko semangat lah ko kita solana sampai kami tabe na lah ko to di foto matuan na lante keluarga besar to di pamatuain di pabanu karurungan lante keluarga. Ina kukua tong kilarampo kukua kuwanti-wanti kuku batu aku melikuan kita. Patorayan ale, torayan aku merampiar ala ko Kalumpang. Jadi kosulu ku maku te ting tete, kisi sola lalo ko Kalumpang te. Aku sulu mo pakadanan ni te sulu ku jam Kalumpang saba. Di ko basa situ ka para kita toraya le. Aku mo kuto Kalumpang, na ite mama na toraya ya. Oh, posisyon mi ato. Amo to ku kuwanti-wanti ni na kukua apa mula di kuang kita. Tapi kurre sumanga maluang sambut talingang kurangi di podale ki populawan tasak tu kada masero tama talingang ki kusanga kukoy na kukua apa matale tu kada teh apalagi to na di komedi kola di kutanay ki wana yang kita di sampai Bali apa kurre sumanga
na dilempok lolo ko tekada tadi pamula lu dia ngomong ramai artinya si tandam niki ana tak pagi kue kumua lami tarima siapa kangka na dia mau kada nak kumua kita rima mo iya jadi ya mau kiposen depai mante kure sumanga anak budak iya jadi kusanga iya tuh ku kalambi lah kok kita kukua kure sumanga tu penawa melona te keluarga bisa mentarima kan nah susi ini nak kumua biasanya keden susi temai denya sesajen mungkin ya jadi kok ada lako bugi seraka to saya raka jomai tondok membela tapi ini saya kan lo bang tongan tu 5 ya semua baik-baik 5 ke saya ikoi tabe tapi kona usang susi moto ke semangat tu tibuka mengkada nak kumah kona tak sederhanakan banget sabab tak moran adik kuah kumua lata pamula untuk pamula itu kada kumum bara susi nak kuka tak moran dipegang kumula minta terima siapa raka apa rami ala saya komirakan dakat to mikayu saya komirakan dakat to miutan apa raka tak moro to kada itu iyo kuru sumanga jadi kusang kona susi moto iya kusang lah kita tambah jomai tomatuangku jomai opa oma sia tomatuangku solanasang pasti dia patula tapokada solanasang balatakuan parokoi melona na bisa si tamu melo na bisa terlaksana salako pemberkatan peneguhan nikah untuk kedua anak kita nantinya iya kusanga iya pada metodolog mungkin tuh para pelaku kita baina di siapa jom tomatuangku siapa iya, terima kasih. Jadi saya kira sudah jelas. Duka pahangan ini aku membaik emilan tandai mak bahasa Toraja te pira karena pengalaman yang lalu saya coba bahasa Toraja ternyata keluarga dari Kalumpang antara paham dan tidak. Nah, lalu mereka kesulitan untuk menjawab. Sehingga saya katakan tadi kita sederhanakan. Jadi saya kira sudah jelas tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah kami terima atau tidak. Bagaimanapun juga kalau RT sudah tinggal kita restui ya jadi kita tinggal merestui. Nah, kemudian sesungguhnya kalau kita bicara adat kalau dempa itu ada Akito Raya tapi saya tidak akan sampaikan itu yang jelas bahwa kalau istilah adat Toraja ya pina bisa bendan tuh di panok tukurin seandainya kita ya pasang batu tungku nanti itu 3 baru bisa ya panci atau tungku bisa duduk di atas jadi ini adat yang sementara kita bicarakan kemudian ya pemberkatan nikah di gereja dan pemerintah. Kalau itu sudah 3 kita lalui itu sudah sah selaku apalagi kita yang namanya orang Kristen ya saya kira itu harus kita lalui dan karena kami sudah terima ya lamarannya kami sudah terima Agung sudah kami terima selaku anak dalam rumah di sini maka etik mungkin sudah bisa iya kalian nayung. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sore, salam. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua kekasih kami baik di rumah di sini yang datang dari Kalumpang dan dari berbagai tempat. Sesungguhnya yang hadir pada sore hari ini khusus di kalangan neti ini kami bersaudara, tidak ada orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua sudah disinggung oleh kakak saya tadi, kalau dalam adat Toraja mungkin saya jelaskan sedikit.
hari ini sore ini kita dalam acara pelamaran. Ya, jadi sudah disinggung tadi sedikit. Ada yang pertama itu ada kunjungan, ya mungkin si siapa namanya, si ada ini Agung. Mungkin Agung dengan Neti datang. Lalu kedua mereka bersepakat dan hari ini kita dalam acara pelamaran. Kalau bahasa Toraja perampok. Iya. Jadi sesungguhnya kalau ada Toraja, bapak-bapak dari bapak ibu dari Kalumpang ini datang melamar, perampok biasanya ada sesajen, ada panggang istilahnya kalau orang Toraja. Tetapi saya kira ini kita sederhanakan, kita sesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi saya sudah bisik sama kakak saya ini dengan saudara-saudara dan nenek bahwa kita sekarang dalam acara pelamaran dengan sangat sederhana. Iya. Yang berikut biasanya kalau ada orang Toraja itu ketika bapak ibu datang bertamu dalam rangka pelamaran, ada sejumlah pertanyaan yang kami akan lontarkan. Ya, ada sejumlah pertanyaan dalam bahasa Toraja, tetapi saya kira saya tidak akan sampaikan juga itu. Saya tidak akan bertanya apa tujuannya bapak ibu datang dari Kalumpang. Ya, kalau dibahasakan secara sederhana, jadi saya kira saya tidak akan sampaikan itu. Yang terpenting bahwa Agung dan Neti ini sudah seia sekata, ya, dan mereka berdua akan mengikrarkan janjinya di hadapan Tuhan. Karena itu pada sore hari ini kami dari pihak perempuan, dari pihak etik menerima bapak ibu keluarga besar dari Kalumpang, ya, untuk sebagai tamu sekaligus dalam hal pelamaran. Karena itu saya tidak banyak panjang lebar, kami katakan terima kasih atas pertemuan ini. Kemudian saya kira kita bersyukur kehadirat Tuhan bahwa sore hari ini kita boleh dipertemukan, diperjumpakan satu dengan yang lain, baik keluarga dari Kalumpang maupun kami yang ada di sini di Makale sekitarnya. Itu atas tuntunan dan kasih penyertaan Tuhan. Bayangkan dari 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam perjalanan dan boleh tiba di sini dengan selamat. Ya, itu satu syukur bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, karena niat kedua anak kekasih kita, cucu kita Eti dan Agung untuk mengikat janji di hadapan Tuhan. Karena itu sore hari ini kami katakan terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran keluarga dari Kalumpang untuk hadir di sini di rumahnya Eti. Ya, dalam bahasa Toraja kita terima, ya, kami menerima dengan sangat dengan selamat atas kehadiran kita teristimewa di anak kekasih Agung yang melamar Eti pada sore hari ini. Kami terima dengan sangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati rencana ini. Tuhan meluangkan waktu kita, melapangkan waktu bagi kita untuk acara-acara selanjutnya. Saya kira itu yang terpenting, ya. Dan mungkin nanti dari kakak-kakak saya atau dari nenek ada yang ditambahkan. Jadi dari saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita, ya, terima kasih.
Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita alami sampai saat ini, sehingga kita ada semua karena anugerah Tuhan. Yang terhormat kedua rumpun keluarga yang hadir pada sore hari ini dalam pertemuan di dalam rumah keluarga ini. Secara khusus kedua orang tua, opung, oma yang sudah lanjut usia, kami sangat bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Rumpun keluarga dari pihak perempuan boleh hadir di tempat ini. Yang pertama saya katakan bahwa permohonan maaf dari kami sekeluarga yang hadir dari Kalumpang jika kehadiran kami sore hari ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak-bapak harapkan, karena soal komunikasi adat yang belum ketemu, bisa katakan. Bahkan kami pun hadir di rumah keluarga kami tempat ini bukan orang lain, karena kami tahu bahwa pertemuan sore hari ini adalah pertemuan keluarga. Sedikit saya sampaikan soal keadaan kami di kampung, untuk di Kalumpang adat. Sekalipun saya bagian dari keluarga daripada Agung, tapi kalau jabatan di kampung saya juga salah seorang tokoh adat untuk bisa hadir di tempat ini. Tetapi itu saya tidak bawa jabatan itu karena informasi bahwa bertemu kami adalah pertemuan keluarga. Keadaan kami di kampung, adat kami di kampung, biasanya itu ada namanya mak bisi. Mak bisi itu antara mereka berdua. Biasa dari rumah ke rumah, biasa cewek bawa cowoknya ke rumah, cowok bawa ceweknya ke orang tua, itu namanya mak bisi. Yang kedua bahwa ada istilahnya mak pakese. Mak pakese itu artinya antara orang tua dengan orang tua. Dalam pikiran kami, kita santai saja Pak, bahwa kehadiran kami tempat ini ingin mengetahui bagaimana hubungan mereka. Kita mak pakese antara orang tuanya siapa nama? Eti dengan orang tuanya Agung ketemu. Bagaimana, apakah orang tuanya menerima Agung atau bagaimana? Itulah keadaan. Selanjutnya setelah itu baru ada namanya pelamaran. Pelamaran itu ya dihadiri tokoh-tokoh adat yang itulah yang Bapak katakan tadi, ada istilahnya tanya bertanya, tanya jawab di situ. Jadi berujung pada suatu yang namanya kesepakatan. Satu hal yang sangat saya syukuri bahwa ternyata apa yang kami harapkan itulah yang terwujud pada siang hari ini, bahwa kami sangat berterima kasih Bapak bisa maklumi keadaan kami, karena jujur kami berangkat dari kampung, ya betul-betul tidak ada rencana. Karena apa? Begitu dengar berita bahwa anak kami sudah di sini, kita harus ke sana cari tahu bagaimana keadaannya di sana. Masa kita harapkan anak Agung di Makassar, kok tiba-tiba ada di Toraja? Ada lagi pacarnya katanya di sana. Nah, makanya kami sekeluarga merembuk dengan apa adanya. Ya, sekalipun kami rasa bahwa kami tidak mampu, tapi itulah namanya tanggung jawab. Kami hadir dan berupaya hadir untuk mengetahui keberadaan anak kekasih kami. Dan satu hal yang kami harapkan adalah dan terwujud pada sore hari ini, bahwa bagaimana kami hadir di sini mengetahui secara jelas dan sekaligus membicarakan kelanjutan daripada kedua anak kasih kami. Jadi ini hal yang saya sangat syukuri. Intinya adalah saya mohon minta maaf. Yang kedua, saya berterima kasih atas pengertian daripada keluarga. Jadi mungkin ada yang disampaikan oleh kakak saya, saudara-saudara saya yang lain, saya persilakan.
iya tadi sidik tu rangani pisidik tu dia nang kadang dia siluk kulina mbay la ko kure sumanga la ko kita solana sa bukan ya tabe na la ko to di foto matuan na lante keluarga besar to di pamatuain di pabanu karurungan lante keluarga ina kukua tong kilarampo kukua kuwanti-wanti kuku batu aku melikuan kita patorayan ale torayan aku merampiar ala ko kalumpang jadi kosuluku maku te tindete kisi sola lalo ko kalumpang te aku sulu mau pakadangan ite suluku jam kalumpang saba di ko basa situ ka para kita toraya le aku mau ke kalumpang na ite mama na toraya ya oh posisyon ya to amo to kukua kuwanti-wanti ni na kukua apa mula di kuang kita tapi kurre sumanga maluang sambuk talingang kurangi di podale ki pobulawan tasak tukada maserot ama talingang ki kusanga kukoy na kukua apa matali tukada teh apalagi to na di komedi kola di kutanay ki wana yang kita di sampai Bali apa kurre sumanga na dilempok lolo ko tekada tadi pamula dia ngomong ramai artinya si tandam niki ana tak paki kue kumua la mitari masih ada kangka na dia mau kada nak kumua kita rima mo iya jadi dia mau kiposen depai mante kurre sumanga anak budak iya jadi kusanga iya to tuku kalambi lah kok kita kukua kurre sumanga tu penawa melona te keluarga bisa mentarima kan nah susi ini nak kumua biasanya keden susi temanya denya sesajen mungkin ya jadi kok ada lako bugi seraka to saya raka jomai tondok membela tapi ini saya kan lo bang tongan tu 5 ya semua baik-baik 5 ke saya iko tabe tapi kona usang susi moto ke sumanga tu tibungka mengkade nak kuma kona ta sederhanakan banget sabab tak mora na dikua kumua lah tapamula untuk pamula te kada kumumbara susi nak ku tak mora dipekutang kumula mitari masya karena raka apa rami ala saya komirakan daka to mikayu saya komirakan daka to miutan apa raka tak mora to kada itu iyo ku sumanga jadi kusang kona susi moto ya kusang lah ku tambai jomai tomatuangku jomai opa oma sia tomatuangku solanasang pasti dia patula tapokada solanasang balatakuan parokoi melona na bisa sitamu melo na bisa terlaksana salako pemberkatan peneguhan nikah untuk kedua anak kita nantinya iya kusanga iya pada metodolog mungkin tuh para pelaku kita baina di siapa jom tomatuangku siapa iya, terima kasih. Jadi saya kira sudah jelas. Teduka pahangan ini aku membaca emilan tandai mak bahasa Toraja te pira. Karena pengalaman yang lalu saya coba bahasa Toraja ternyata keluarga dari Kalumpang antara paham dan tidak. Nah, lalu mereka kesulitan untuk menjawab. Sehingga saya katakan tadi kita sederhanakan. Jadi saya kira sudah jelas, tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah kami terima atau tidak. Bagaimanapun juga kalau RT sudah tinggal kita restui ya jadi kita tinggal merestui. Nah, kemudian sesungguhnya kalau kita bicara adat kalau Dempa itu ada Akito Raya, tapi saya tidak akan sampaikan itu. Yang jelas bahwa kalau istilah adat Toraja ya pina bisa bendan tuh di Panoko tukurin. Seandainya kita ya pasang batu tungku, nanti itu 3 baru bisa ya panci atau tungku bisa duduk di atas. Jadi ini adat yang sementara kita bicarakan kemudian ya pembersatan nikah di gereja dan pemerintah. Kalau itu sudah 3 kita lalui itu sudah sah selaku, apalagi kita yang namanya orang Kristen ya saya kira itu harus kita lalui.
Dan karena apa namanya, kami sudah terima, ya, lamarannya kami sudah terima, Agung sudah kami terima selaku anak dalam rumah di sini, maka Etik mungkin sudah bisa ya, dikasih duduk dengan Agung di sana kemana, sama bisa duduk sama Agung di sana di tempatnya. Ya. Ya, saya kira Agung dengan Neti ini sudah secara adat, baik dari adat Kalumpang, dari adat Toraja, ya Makale, secara adat ini kami sudah satu dalam ikatan cinta. Namun masih dua yang kita belum lalui, yaitu gereja pemberkatan nikah dan pencatatan sipil di pemerintah. Jadi itu masih dua itu yang kita mau lakukan. Tadi nenek katakan karena ini antara Kalumpang dan Toraja sangat jauh, sehingga mungkin ada acara sebelum kita lanjut, ada acara perkenalan. Jadi Eti sudah duduk dengan Agung. Ini bapaknya Eti. Ya, saya perkenalkan dulu bapaknya Eti. Ya, kemudian mamanya Eti ada di sana. Ya, kemudian ada nenek laki dengan nenek perempuan. Ini nenek berdua ini hampir dikatakan, ya bukan hampir dikatakan, tetapi orang tua itu sejak kecil itu dipelihara oleh nenek. Itu dipelihara oleh nenek di sini. Ya. Dia yang ngasuh ya. Ya. Itu jadi kemudian keluarga yang banyak di dapur. Jadi saya kira panjang ya nanti. Ya, yang jelas bahwa kita sudah satu. Ya, keluarga, ya. Satu keluarga besar, Eti dan Agung. Saya kira itu yang saya sempat perkenalkan. Ya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, mungkin saya langsung saja Pak, karena ya tidak bagus juga terlalu lama saya bicara. Mungkin yang kami perkenalkan pertama Bapak kandungnya Agung, ini di samping saya. Kemudian mamanya tidak datang. Kami yang lain, ada omnya, ada tantenya, ada kakak sepupunya, keluarga semua keluarga. Ada yang memang tinggal di Toraja, termasuk ini anak mantu saya di samping saya, ini adik saya. Selebihnya itu dari kampung, tapi ada juga memang orang Toraja sudah kawin dengan Kalumpang. anak kami di sana. Berdiri kami. Toraya lah betul. Toraya. Iya, Toraya asli teh. Nala mo tojo lu. Nala taruh ya sama torojo lu. Untuk perkenalan dari kami, saya kira demikian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya masih banyak ini ada kakak beradik. Tapi saya kira ke depan ini kita akan lebih dalam. Yang berikutnya, jadi saya sambung-sambung saja nih. Tinggal proses untuk masuk dalam acara pemberkatan nikah. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, saya sudah Agung dan Neti ini dalam acara pelamaran sore hari ini, mereka tentu akan disatukan dalam satu pemberkatan. Iya. Sesudah ini mereka akan kembali karena Neti kerja, kembali ke Makassar mengikuti pembinaan. Iya. Ya,
karena dia kerja di sana. Jadi kalau pembinaan di sini di Toraja, saya kira nggak sulit. Eti akan bolak-balik, jadi Agung dan Eti akan kembali ke Makassar mengikuti pembinaan. Dan saya sudah disampaikan oleh Bapak pengantar tadi, pembinaan ini tergantung dari keluarga, mau cepat atau mau lama. Sesudah pembinaan itu, katakanlah kalau Eti dan Agung menjalani pembinaan itu 1 bulan atau 2 bulan, lalu keluarga kedua belah pihak akan bicara menentukan waktu kapan acara pemberkatan nikah, mau di Makassar atau mau di Toraja tempatnya ya. Jadi kita mau, kalau kita mau cepat ya bisa salah. Tergantung dari tim pembina. Katakanlah kalau kita mau pembinaan 1 bulan, nah 1 bulan itu sudah bisa dirancang kira-kira kapan mereka masuk dalam pemberkatan nikah. Kemudian nanti dibicarakan antara Bapak Eti dengan Bapaknya Agung, tempatnya apakah di Makassar atau di Toraja. Ya. Saya kira itu. Kemudian hal-hal yang lain tentunya akan terikut di situ kalau kita bisa. Yang penting pembinaan dulu. Sudah pembinaan, lalu kita bicarakan kapan, tempatnya di mana, kemudian bentuknya bagaimana. Kita mau sederhana, ya. Saya kira itu. Makasih. Namanya mungkin malesona lako kita ke kita Toraya le. Ya. Lako te anak to sola dua Eti dan Agung. Kita tomatuan para lulu kata tandai kumua tak kita campur tangan nih. Nasi tamu te sola dua. Ya. Jadi ya ke kita Toraya kan den tuna sangat apa pasti balik tomatua, pasti tandan tomatua. Iya te sola dua. Si porai kalene si tamu ya jolun entah tak ditandai apakah zaman totemo si tamu jolu sosmed. Akhirnya ketemu secara nyata dan saling suka sama suka. Jadi itu tuh para lu tandai kumua. Kita itu pasti tangani nasi tamu, nasi poroi kalena, tapi sabian kalena. Jadi mau tas solana sang keluargana, tomatuana, kumua ke si poroi kan, kumua mulai pakuan kan. Jadi kau susi sampai sore hari ini susi teh. Iya, jadi kata tandai. Ku sangat susi teh. Iya. 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 Sampai lah kok. Teman-teman nak pendok nak buku. Ambil na, bukan nasi buku kali buku dina. Nah, bila kalau ko buku dina soal dua Agung soal Eti. Sedikit dari saya tentang pemberkatan nikah ini. Saya sepakat dengan Bapak tadi bahwa mereka berkenalan ini bukan campur tangan kita. Ya. Tentunya dalam hari-hari yang akan datang, mereka lah yang akan menjalani. Nah, karena mereka lah yang akan menjalani, tentunya semuanya kita serahkan ke mereka. Ya, entah mereka hari ini berlainan denominasi gereja, itu tergantung ke mereka. Mereka mau kemana? Ya. Jadi lah, bela mikutan lagi ada ambil. Mula bususi tede. Ya, selalu salah pindah. Si salah. Misa Katolik, nah misa Protestan kita ikut salah le. Pentekosta. Nah, ya artinya mereka lah yang akan menjalani. Ya. Sekali lagi bukan bahwa sekali lagi bahwa saya sepakat tadi bahwa tidak ada campur tangan di antara kita. Semua ini mereka yang akan menjalani. Saya mira pesabian kalian yang komunikasi dengan si tamu kan si poroi kan. Ya, puji Tuhan mereka selaku generasi muda, naku pesabi gitu teman-teman. Naku paroko kita. Nggak siap. Ya. Bebe adingku selalu. Jadi bolehkah saat ini Etika yang akan menjawab ini atau Agung kah? Ya, silakan. Ya kalian yang kamu sudah sepakat berdua untuk kami ke Katolik atau kemana? Ya, pesabi nih laku kalian. Pastinya man kami sepakat soal doi lah. Yang ini hanya meresti saja. Ya. Ya, sepakat kan. Ya. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk jawabannya. Itu sampai masih sambung laku kita soal alasan semua
Yati Agung adalah sola iti yo Katolik. Ya, Segala proses di Katolik tentunya kita serahkan kepada mereka berdua. Kusami masing sampu mo tu minilang berkati. Yo mo Katolik minilang berkati. Proses-proses sekaitan dengan pra pemberkatan nikah ko yame soladoi. Le mbo na ko ambe ko indinin aku mah belayo ya mengkasa danema pembinaan. Nah, sekarang kita melangkah ke waktu. Bena dia mulai dua sepakati biran. ya kok perlu dikutana-tana. Ya, nah, ya, tanya kita nanti. Ya, Ya, mental ya keluar kok kamu mentang Ya. kan kok manjata. ya. Beda dia. Karena kalau waktunya selesai dibina dulu. Karena kan kita tidak tahu ini kan pembinaannya cepat atau bagaimana. Karena harus mesti ke Makassar dulu bicara dengan pastornya. Samu-samu sih dia lihat. Ya. Sekaitan dengan itu deh. Artinya ini kami semua keluarga. Terima kasih untuk jawaban itu. Bisakah begini? Bolehkah kami diberikan bayangan kapan waktu? Ya. Ya, kira-kira kapan kira-kira itu? Ya, supaya ini jelas deh. Ya. bisa kadang Ya, iya. ada ancang-ancang kapan Bisa kira-kira. kadang gambaran Ya. itu katakanlah bulan Maret, Bulan 6 kah, bulan 12 Mei kah. kah. Ya. Supaya tensi itu ya. Supaya ada bayangan di antara kita kapan waktu Supaya kira-kira. kita juga keluarga dua belah pihak bisa Ya. Iya, Ya. memikirkan, siapa tahu umpamanya mereka tawarkan bulan ini, Ya. kami dari Kelumpang tidak ada waktu umpamanya, Ya. ya juga di situ Ya, kita. Supaya semuanya jelas sore ini. Bukan waktu tidak ada yang Ya. menghalangi ya. Ya. Direncanakan kira-kira kapan. Ya. Kapan kira-kira itu. Mereka apa kita ya. Supaya kita jelas semua. Kan mereka yang akan melakukan jadi. Salah satu tak secara akan menghalangi kegiatan Kuliah. kegiatan itu, jadi itu yang dilihat pas waktu musim masa libur masa tidak ada kegiatannya kerja. Kalau dari saya sih Om, terserah karena kan dari kantor kan pasti dapat ini Kasih Kasih cuti, juga, ya. pasti ya. nah itu dari Agung, Dari Yang aku kuliah. bukan pada masa semesternya atau Ya. apalah gitu. sedikit gambaran sudah disampaikan Bapak pengantar tadi sebelum saya baru tiba tadi, bahwa pembinaan itu tergantung dari tim. Artinya kita bisa lama, kita bisa cepat. Kalau kita mau cepat, kita katakan ya dihubungi beberapa tim. Tentunya kan kembali ke pastor yang akan kan tim itu terdiri dari beberapa orang, lalu mereka sepakat 1 bulan misalnya. Sudah ada gambaran di situ bahwa kalau selesai ke pembinaan ini 1 bulan, kira-kira kapan? Apakah bulan itu juga misalnya bulan Maret atau karena kalau kita katakan biar bisa 3 bulan, ya bisa 3 bulan, jadi lama. Kita hanya ada gambaran supaya keluarga dari Kalumpang kemudian keluarga di sini di Makassar ada ancang-ancang bahwa ya siapa tahu ada halangan-halangan yang kita tidak bisa pungkiri lalu bersamaan ya bertabrakan. Kan salah satu itu halangan Pak, kalau apalagi kita di peta itu musim padi, Ya, potong itu. padi. Tapi kalau Iya, jadi ada saya mau pertanyakan, apakah memang setelah ada pembimbingan itu tidak bisa lagi ada waktu longgar, misalnya kalau 3 bulan bimbingan setelah itu sudah mutlak dilaksanakan pemberkatan nikah secepatnya.
itu yang pertama. Yang kedua, kalau bulan 4 kan masa raya Paskah. Yang ketiga, memang perlu kami bisa ada bayangan sore ini, karena ya ini jarak lagi yang begitu jauh. Kemudian di sana juga kan tidak berhenti juga orang yang kawin menikah di sana. Jadi jangan sampai kita tidak ada bayangan. Di sana juga keluarga sana sini tentukan waktu, tiba-tiba ada informasi dari Makassar atau dari Toraja bilang sudah harus dilaksanakan pernikahan tanggal sekian bulan sekian, yang kerepotannya keluarga gitu. Jadi itu dari saya, kalau bisa memang, apalagi ini saya punya kemenakan berdua ini sudah bisa punya gambaran kedua belah pihak keluarga kita sekarang ada di sini. Kemudian dikaitkan dengan bimbingan gereja, kira-kira seperti apa supaya ada bayangan. Karena itu tadi alasan-alasan saya. Pertama, kita jauh. Kedua, di sana juga tidak berhenti orang menikah. Jangan sampai kalau di sana dilakukan pernikahan, kita sudah ambil waktu, ya tentunya ada halangan begitu. Itu masukan saya. Terima kasih. Bisa jawab, Le? Silakan. Ya. Terima kasih. Pengalaman saya selama 20 tahun lebih ini pimpinanmu. Pembinaan perkawinan bersama-sama dengan pastor, tapi sekarang sudah pastor bilang sudah tuan dosen. Pengalaman saya itu tergantung dari selesainya pembinaan. Seperti dibilang tadi, pembinaan itu bisa cepat, bisa lambat. Tapi cepatnya itu tergantung dari pendekatan kita dengan pastor. Bilang, pastor ada masalah begini, bisa dipercepat begini. Itu kalau pastor mengerti. Nah itu saya perkirakan kalau seandainya mereka selesai ini melapor sama pastor di sana, pastor parokinya bilang, pastor bisakah begini, ada sudah saya sampaikan, bisakah dipercepat karena begini. Nah, bisa. Nah saya perkirakan ya bulan 2 bisa selesai, bulan 3 diancar-ancar tanggal muda. Begitu saya punya perkiraan, tapi ini kan perkiraan, tidak tahu situasi di sana dengan pastor, dengan tim pembina. Jadi tergantung dari sana. Jadi tolong etik dengan Agung, setelah selesai ini kalau ada waktu luang, cepat hubungi pastor. Hubungi dengan pastor. Atau ada om di sana kan yang dekat dengan pastor, diantar supaya menceritakan masalahnya supaya bisa cepat, karena kerja toh karena dia cepat, jadi waktunya itu kalau kerja itu kan full time dia kan swasta, jadi ya itulah saya bilang tergantung dari hubungannya ini. Saya kira itu saya sampaikan, mungkin ada tambahan. Saya bicara sedikit ya. Terima kasih Opa. Sangat tak moral dari masalah toyan atau masalah bimbingannya mau dikuala jangka waktu 1 tahun, nggak ada masalah, karena memang harus dijalani, itu namanya bimbingan, harus sebelum itu. Nah, untuk bicara tentang pelaksanaan yang saya dimaksudkan tadi sama Pak Pendeta, maaf saya ngomong, ini Pak Pendeta, perkenalan lebih lagi. Tadi ini Pak Pendeta yang melayani di Kalumpang di sana. Saya juga pendeta tapi melayani di Toraja ini. Yang kami maksudkan begini, selepas dari bimbingan itu dengan menjelang berapa waktu mereka melewati bimbingan, masa bimbingan, yang kami maksudkan itu masa pelaksanaannya nanti, karena tergantung dari mereka lagi. Apakah mereka selesai bimbingan mereka langsung bilang, kami mau cepat-cepat menikah sah, supaya kami langsung sah bahwa kami sudah rumah tangga yang baru, itu tergantung dari mereka. Tapi kita yang kami maksudkan ini adalah minta tolong jangan tiba masa tiba akal, itu yang kami maksudkan. Jangan tiba masa tiba akal, sudah tinggal minggu depan baru kami dihubungi ke Kalumpang. Anak kita mau menikah besok, minggu depan. Kami jadi bingung. Nah, ini yang kami mohon dengan hormat. Kalau bisa, demi bayangan Susito, mungkin kita bisa kerjasama dengan baik sebagai keluarga.
Pokadangkan nih kumue na rencana mati anak ta 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan malah latakuan pokade, latakuan bicarakan sama-sama supaya ada kerjasama yang baik antara kedua keluarga yang kita padukan jadi satu keluarga besar ini. Itu yang kami maksudkan. Iya, itu yang kami maksudkan. Bukan bicara tentang bimbingannya, karena itu urusan mereka dengan pastor nanti untuk bimbingannya. Jadi masa bimbingannya mau berapa lama itu sudah harus kita jalani, mau tidak mau itu. Iya, jadi kusana ya itu aku perjelaskan sih lah kalau kita kuresumang. Ya, terima kasih karena saya yang bertanya tadi. Ya, hanya saya yang menjawab. Jadi maksud pertanyaan saya tadi itu tidak lain begini. Ada maksud tersirat di dalamnya. Sabaya te kupodin na yung mangura pa. Ya te kita te to mangura yang kita wanti-wanti itu jangan sampai kamadatuan na te kaokoran ta te makaren. Jangan sampai ternodai. Betul. Ya. Paham itu saya berdua di sana. Ya. Ini kita sore hari ini jangan yang kita khawatirkan ketika itu marah ya, tahu nggak? Ya. Kita tidak tahu. Ya. Apalagi sekarang dunia hari ini di dalam kantong itu pengaruh, godaan dan seterusnya. Betul. Ya. Makanya saya secara pribadi gua kena madidi siapa tinnya di Busolabe diberkati. Ya. Ya itu maksud pulang. Ya. Jadi sehingga kukua magada otabe la kotonoton kun sesiu besolanasan kukua persembayangan ke nama didi na diberkati nih. Ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau sudah seperti itu pembicaraan, maka kita berharap kepada adik saya berdua ini ya segera melakukan komunikasi di Makassar untuk melakukan segera pembinaan. Ya. Karena kita belum pasti, saya kira tanggal dan tempat pemberkatan nikah kita belum bisa pastikan sore hari ini. Iya. Tapi taruh sih di teh, aku teh kebetulan koya misalnya ya tuh kita tahu sama Mananta itu adalah saudara terdekat. Ya. Saya ini tetangganya Eti di depan ini. Eti ini saya lihat sejak kecil di bawah nenek. Jadi kami ini sudah seperti saudara. Jadi ya saran saya, gua kena diberkatin desia matin Eti nenek. Tira isona dua, nantam rumah tangga. Pada minta kurus semua. Iya, saya kira mulai tengah nanti ya, supaya kita tidak terlalu lama di sekitar sini. Yang jelas Agung dan Neti ini sudah akan bersatu di Katolik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setelah pembinaan atau sementara pembinaan berjalan, ada komunikasi antara kedua orang tua dari Eti dan Agung. Setelah ini kembali ke Makassar lalu bicara dengan pastor. Yang kami khawatirkan ini jangan sampai kamu berdua kembali ke Makassar lalu tidak melakukan pembinaan. Iya, itu yang kita khawatirkan. Terus terang ini saya jujur sampai adik saya Bapak Onel ini kubisik kupa ikutan di misi untuk menampang hasil tu bahasa Turaya. Iya. Kalau di Marate sehingga memang kita selaku orang tua itu selalu ada kekhawatiran bagi anak kita. Itu mengurap hukum saudara, kamu masih muda ini. Iya. Itu godaan itu mengelilingi kita. Itu kekhawatiran kita sehingga kami harapkan setelah Agung dan Neti kembali ini silakan urus pembinaan itu kan kalau katakan pastor katakan 1 bulan langsung kamu telepon ke nenek kasih tahu bapak bahwa kami pembinaan 1 bulan supaya kita ambil langkah secepatnya. Jangan kalau dalam pembinaan itu tamane lah si Pak Kadang.
Iya, yang jelas kamu sudah ada resmi bahwa kami pembinaan 1 bulan atau 2 bulan kita sudah bisa ancang-ancang itu. Katakanlah Januari Februari, toh sudah hampir habis Januari Februari, katakanlah satu bulan itu. Kalau misalnya kamu pastor katakan 1 bulan pembinaan, berarti kita bisa di April, bisa di Mei. Iya, ada jeda karena ini yang kita khawatirkan. Kamu tentukan tanggal, lalu ada acara keluarga yang lain di Toraja juga banyak sekali. Iya, yang sampai itu baku tabrak. Jadi sekali lagi setelah kamu mendapat jadwal dari pastor bahwa kamu akan dibina 1 bulan, secepatnya berikan informasi ke nenek dan Bapak itu yang lebih dekat di Makassar, komunikasi ke kami. Begitu mau berakhir pembinaan, kita bicara. Ya, kedua belah pihak, kedua orang tua bicara, menentukan waktu, kapan waktu diberkati, tempatnya di mana. Supaya jangan ini berlarut-larut, karena terus terang ini, wah, saya pribadi selaku kakak Anyit ini ya, saya ada kekhawatiran sama Bapak Owner. Jadi terus terang sekali lagi, kamu sampai di Makassar itu diupayakan. Dan sampai kamu di Makassar lalu terlena dengan tiada anggota, tidak diurus itu pembinaan. Iya, tidak diurus itu pembinaan. Jadi saya kira itu. Jadi kita tunggu informasi dari kamu berdua. Berapa lama itu pembinaan? Lalu kita ada komunikasi, Bapak itu komunikasi ke Bapak, ke Mama. Sebelum berakhir itu pembinaan, katakanlah kalau contoh ini, pembinaan 1 bulan, sebelum mungkin pertengahan pembinaan, ada komunikasi kedua belah pihak. Kapan kira-kira ada waktu pemberkatan nikah? Itu. Dan tempatnya di mana? Apakah di Makassar atau di sini? Saya kira itu. Makasih. Dan aku berkenan misal karena minta maaf, kami ini dari aliran Pantai Kosta. Iya. Pastinya agak Katolik sekalipun saya percaya kita satu Tuhan. Apakah kalau misalnya dibimbing di Makassar itu harus diberkati di Makassar, atau boleh bimbing di Makassar dan pelaksanaan pemberkatan nikah di Toraja, dan sebaliknya apakah kalau dibina di Toraja itu di Makassar? Yang kedua, singgung menina kumua. Selanjutnya kita akan bicara tentang tempat. Apakah belum bisa kita rancang-rancang ya, sekalipun kita belum bisa menentukan tanggal untuk masalah tempat, bahwa alangkah baiknya kita laksanakan ini di Toraja ya, supaya nasabi opa oma. Mungkin juga saya berharap kayak dia Makassar tetap opa oma bisa kuat sampai di sana. Kita berdoa supaya bisa. Ya, alhamdulillah. Iya begitu. Jadi apakah itu tidak bisa kita rancang-rancang, bicarakan iseng sekarang? Kira-kira alangkah baiknya kalau di sini atau kita bawa di Makassar? Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Oke. Sampai sedikit mengenai waktu pembinaan. Kalau dari gereja itu ada 8 tim. Ada 8 tim. Dan boleh terlaksana 4 tim 1 minggu. Jadi lamanya itu kalau lancar itu dari 8 tim bisa selesai dalam jangka waktu 2 minggu. Yang penting tidak berhalangan. Nah, untuk mempercepat itu kedua anak kekasih ini harus adakan pembicaraan dengan pastor di sana kalau bimbingan di Makassar. Itu masih bisa dipercepat kalau ada alasan yang tepat, kemudian ada kebijakan. 1 hari bisa dibimbing oleh 4 tim. Bisa, karena 1 tim hanya 3 jam. 1 tim ini terdiri dari 2 pembina di situ. Jadi pembekalan tentang keluarga sampai pada kakek dan nenek nanti itu 8 tim, 8 orang. Jadi boleh terlaksana dalam 1 hari 3 orang, bisa itu. Yang penting ada alasan tepat untuk yang bisa diterima di
dalam gereja oleh pastor. Yang berikut dari dari Pantekosta masih dibaptis ulang di gereja. Ada baptisan ulang, tetapi waktunya itu hanya diselipkan pada hari Minggu. Tidak ditentukan waktu tersendiri. Semacam pengukuhan. Ya, saya kira. Terus Usaha ya pembinaan di Makassar bisa Bisa tergantung dari mereka. Misalnya selesai di sana, itu selesai tugas tim di sana, mereka minta kami di Toraja, boleh. Tidak tidak terikat dengan tempat di situ, di mana kita mengikuti pembinaan. Jadi boleh, andaikan memungkinkan dibina di sini dan pelaksanaan nikahnya di Makassar, boleh. Tergantung mereka itu minta. Mana mereka sudah. Ya, saya kira seperti. Saya tambahkan lah. Saya kira ya tuh perkara Pak Guru sudah jelas. Jadi pemberkatannya itu tergantung yang bersangkutan, apa mau diberkati di sana atau berkati di sini. Ya itu tergantung dari yang bersangkutan. Saya kira itu sudah jelas. Nah, cepatnya atau lambatnya tergantung dari inisiatif dari yang bersangkutan. Bisa dikasih alasan begini, bisa pastor mengerti itu. Tapi mudah-mudahan mengerti, ya, karena setiap pastor itu dia menyalami masalah-masalah keluarga. Nah, kedua, memang saya ini banyak golongan. Ada saudaraku yang ustaz, ada jadi pastor, ada yang pendeta di Kibait, ada pendeta di Protestan, ada pendeta di Pentekosta. Jadi kita ini satu, jangan kita persoalkan ya. Jadi saya mohon supaya Bapak Pendeta tolong kita saling mendoakan, karena kita ketemu di atas toh. Iya, kita ketemu di atas. Iya, hanya caranya kita beda. Ya toh. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sangat amat telah roba itu karena keputusan namo ya anak terserah itu kami ambil kesepakatan untuk masuk di Katolik untuk berdua. Tanya kita suai jadi keputusan itu masalah kita karena ya melihat itu bagaimana kebersamaan kita untuk tidak melihat bahwa dia itu golongan ini golongan yang enggak, kita satu di dalam Tuhan. Itu yang paling penting memang betul. Iya namanya agak lebih kutegaskan duka kau kedua anak ta. Kan istilah anak muda sekarang itu istilahnya biasa apa sebelum janur kuning melengkung itu masih milik bersama. Hari ini kayaknya sudah tidak berlaku itu buat kalian berdua. Jadi sekalipun belum masuk ke dalam peneguhan nikah, ini lami teman tak soal dua teh. Ini bukan permainan. Tidak pokoknya tomatuan tajomai kumua lami teman tak teh, lagi dipakain tinlan katuami kumua kok. Tidak lagi seperti itu. Ya, saya kemil kau mangkasa manik mi santai dengan sosmed dan apa semua, lupa dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, ini sudah harus memulai tanggung jawab berdua. Untuk harus pikirkan itu, khususnya untuk masalah urusan gereja supaya susi betul apa. Saya pun juga berpikir begitu, agak khawatir juga. Ya, masih muda. Mata kudu kan, susi pasti atau tangana teman-teman kalau mau khawatir dengan hal itu. Apalagi hari-hari ini, lambasnya kantong atau musuhnya. Ada di sini musuh paling banyak ini. Hati-hati. Nah, kemana itu raya kowe? Masalahnya kemana? Nah, budak buku lakolangan buku kaun dulu. Itu. Pendeta, udah lu kata susi tau? Ya. Udah lu kata susi. Iya. Saya kira ini sudah jelas. Saya sudah ada kata kunci tadi bahwa Agung dan Neti ini sudah menyatukan hati. Kita tidak bisa ungkap-ungkap tapi natolio menenek narende. Tidak apa-apa sudah jelas. Yang jelas, ya mira tete na di pebalite dari Bapak Pendeta ini. Bisa kaden gambaran nenek mau di mana, di sini atau di Makassar? Kira-kira bagus saya yang mau nih begitu kok. Ya kan kadang itu pertimbangan ada anak takut kok. Kira-kira stoyan nata anak sendiri kira-kira maunya opa di mana sama oma?
terserah juga. Terserah ini. Ya dari Kalau senang yang mau mengalami tahu itu. sama orang Tidak. bapaknya dan mamanya ya sama saja. Saya dengan ya. Dia lah dapat Saya kada. tahu dari kecil tapi sama saja dia mama atau bapak sama saja. Jadi lah nampak ada kakak kubopetin ini. Ya, Saya berkecimpung di Toraja saja karena saya utamakan orang tua. Permohonan Bapak di Toraja saja, jadi lebih pertimbangkan sholat dua. Saya juga setuju dengan Bapak. Oh, saya setuju Pak Bapak. Si Besen mau Kumpakmu. Saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya saya lebih suka seandainya ini hari pun juga bisa dinikahkan di anak. Saya mau. Nanti di belakang diacarakan. Pamannya yang kan saya antisipasi sebenarnya mereka ini di sana. Ini anak saya enggak bisa menolak kalau saya bilang ini hari boleh. Iya. Jadi aturan. Tapi ada aturan kan? Iya. Artinya ungkapan hati. Bagaimana betul-betul seharusnya untuk mempercepat ya. Itu. Karena saya lihat keluarga kekhawatirannya keluarga kan. Ya. Jadi sambung-sambung sih kok matanya lah kok kamu sholat dua tuh adinku. Ya te papa ani sholat dua mama ini kok kinende. Kemudian yang berikut segala bentuk dan tata caranya nantinya itu wadah apa tuh tadi Pak Kadek. Kapan dan di mana seperti apa bentuknya tergantung hasil kapan selesai mereka dibimbing oleh tim pembimbing di Katolik. Nanti kita bicara Pak Pendeta kembali seperti apa bentuk dan di mana dan seterusnya. Ya sholat dua. Ya. Sampai pada mentok ambil lah. Cinta itu tidak pernah putus di dalam sepanjang perjalanan. Jadi itu kontrak mati. Ya, tidak boleh kontrak untuk sementara, tapi harus kontrak mati. Nanti kalau Tuhan panggil satu baru, itu sudah selesai. Ya, mari sebelum pemasangan ikat janji melalui cincin ini kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih di dalam surga. Pada saat kesempatan sore hari ini, kami datang kembali ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat-Mu, terlebih berkat mencuri cincin ini. Semoga pengikat yang mereka pasangkan, mereka gunakan ini menjadi tanda dari melalui Agung menjadi Edi dan sepanjang perjalanan hidupnya tetap bersatu dan membina kasih setia terlebih memuliakan nama-Mu yang Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Lele. Tidak mau buru-buru. Ya, kita adalah terang. Nama namanya. Entah, Kasih lihat. lam motor. Ya lam.